Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Esti Puspitasari dengan NIM F551200030. Baik, di sini saya akan mengangkat mengenai analisis jurnal bioinformatika, di mana pada analisis kali ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Pada jurnal nasional ini saya mengambil judul yaitu bioinformatika sebagai metode awal analisis prekursor peptidoglikan endopeptides pada Microbacterium tuberculosis. Adapun tujuan penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu untuk mengaplikasikan teknik bioinformatika berbasis DNA molekuler untuk merancang primer yang mampu mendeteksi dan mengkarakterisasi gen RIP-A Microbacterium tuberculosis. Nah, pada pembahasannya, Microbacterium tuberculosis adalah bakteri gram positif yang menunjukkan karakteristik pewarnaan, tahan asam, dan menjadi penyebab penyakit tuberkulosis atau TB paru-paru. Patogenitas Microbacterium tuberculosis terhadap manusia disebabkan oleh selubung membran sel yang tersusun dari 3 komponen, yaitu plasma membran, dinding, dan kapsul. Lapisan peptidoglikan atau PG secara khusus berfungsi dalam pembentukan struktur dan perlindungan osmotik sel sehingga menjadi target dalam biosintesis obat antibakteri. Koleksi isolat Microbacterium tuberculosis H37R diperoleh dari koleksi Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK Surabaya, dan isolasi total genom Microbacterium tuberculosis menggunakan metode Sambrock dan David, serta DNA Microbacterium tuberculosis hasil amplifikasi dianalisis menggunakan elektroforesis gel agarose. Dalam proses analisisnya menggunakan bantuan software Nucleotide BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool dari NCBI untuk melihat homologi dengan spesies terdekatnya. Nah, proses hasil isolasi DNA ini digunakan sebagai cetakan PCR dengan penentuan primer pada PCR yang memiliki panjang optimal primer PCR yaitu 20 basa dan jumlah basa G dan C-nya berkisaran sekitar 40 hingga 60%. Sedangkan jika mendekati 80% akan menyebabkan kegagalan proses PCR. Desain primer gen RIP-A diperoleh dari sequence gen RIP-A Microbacterium tuberculosis. Dengan hasil desain primer ini berhasil mengamplifikasi gen RIP-A dengan panjang 912 bp. Nah, selanjutnya dilakukan uji tahap sequencing dengan tujuan mengetahui kemiripan atau similarity sequence sampel dengan urutan sequence DNA yang ada di dalam NCBI. Pada hasil data sequence yang didapat disejajarkan atau multiplet alignment dengan data yang tersimpan dalam NCBI dengan hasil pada analisis BLAST antara lain skor dan query. Semakin tinggi nilai skor yang diperoleh, maka semakin tinggi homologi dari sequence yang didapat. Pada hasil pengamatan BLAST NCBI menunjukkan bahwa 100% sequence DNA berasal dari Microbacterium tuberculosis. Nah, pada konstruksi pohon filogenetik diperlukan untuk menentukan hubungan isolasi Microbacterium tuberculosis satu dengan yang lain. Konstruksi ini dilakukan langsung dari analisis BLAST dengan menggunakan metode bootstrap sebanyak 1000 kali ulangan. Berdasarkan hasil tersebut, isolat Microbacterium tuberculosis H37R yang digunakan memiliki kekerabatan dengan beberapa isolat Microbacterium bovis. Baik, selanjutnya pada jurnal internasional, di sini judul yang digunakan yaitu Wawasan Bioinformatika Baru tentang protein terkait dalam gangguan kejiwaan. Adapun tujuan penelitiannya itu untuk mengeksplorasi potensi biomarker, proteomik, dan mekanisme patologis pada gangguan kejiwaan dengan bantuan alat bioinformatik. Pada pembahasannya, penyakit kejiwaan sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien dan membawa tekanan ekonomi yang besar bagi keluarga mereka. Diperkirakan lebih dari 450 juta orang di seluruh dunia menderita berbagai gangguan mental, di antaranya depresi berat,
Selain itu, munculnya gangguan kejiwaan cenderung terjadi pada masa kanak-kanak, dengan prevalensi dan insiden yang semakin meningkat. Sebagian besar jenis gangguan kejiwaan seringkali menunjukkan gejala serupa, sehingga seringkali menunda evaluasi awal status perkembangan saraf dan perkembangan penyakitnya. Ada dua jenis analisis yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu analisis bioinformatik komprehensif pada protein terkait dari database UniProt untuk menentukan karakteristik signifikannya, dan analisis pengayaan fungsional dan jaringan PPI yang dilakukan untuk mengidentifikasi gen kunci, protein, dan jenis pensinyalannya. Berdasarkan hasil yang didapatkan ditinjau dari database UniProt dan mengumpulkan 2.317 protein yang terkait dengan mental gangguan. Terdapat 372 protein yang dihitung berulang kali di antaranya akhirnya diperoleh sebanyak 1.945 protein yang terkait dengan penyakit gangguan kejiwaan manusia. Nah, pada proses analisis yang lainnya, yaitu pada proses KEGG, untuk protein yang diperkaya diperoleh 30 jalur KEGG yang signifikan dengan nilai P kurang dari 0,05, serta menunjukkan 20 jalur teratas signifikan seperti interaksi ligan reseptor neuroaktif, jalur pensinyalan kalsium, potensiasi jangka panjang, depresi jangka panjang, dan kanker prostat. Analisis protein spesifik jaringan menunjukkan bahwa sebagian besar protein diekspresikan di otak sebesar 49%, pada epitel sebesar 15,6%, dan pada plasenta sebesar 17%. Selain itu, terdapat 4 protein anggota keluarga VGX yang diekspresikan secara eksklusif di testis. Nah, dalam pengambilan database itu locate, analisis dilanjutkan pada organisasi membran yang menunjukkan bahwa 1.261 protein adalah protein larut, termasuk 91 protein yang disekresi, dan 593 protein adalah protein membran yang mengandung 76 protein tipe 1, 168 protein tipe 2, dan 349 protein transmembran multiply. Selanjutnya, dilakukan pembentukan jaringan PPI oleh perangkat lunak Cytoscape termasuk 329 node dan 1194 each berdasarkan string basis data. Nah, selanjutnya terdapat dua kategori yang ternyata diklasifikasikan sebagai transduksi sinyal saraf mengandung jalur interaksi ligan reseptor neuroaktif, jalur pensinyalan kalsium, potensiasi jangka panjang atau LTP, dan potensiasi jangka depresi atau LTD. Gap persimpangan, lisosom, alanin, metabolisme aspartate, dan glutama. Serta jalur kanker terdapat kanker prostat, kanker tiroid, leukemia, myeloid kronis, melanoma, glioma, dan jalur pensinyalan ERBB dan jalur pensinyalan mTOR. Nah, kemudian terdapat pula HRAS atau homolog oncogen virus Charcot-Marie-Tooth Harvey atau yang berfungsi dalam potensiasi jangka panjang sinaptik atau LTP dan pembentukan memori. HRAS ini merupakan penanda ideal untuk diagnosis gangguan kejiwaan. Selama proses penelitian ini, analisis organisasi membran diperkirakan 91 protein yang disekresikan dapat menjadi kandidat protein untuk diagnosis penyakit mental yang diturunkan, serta ditemukan bahwa 593 protein membran adalah pengangkut reseptor, enzim, dan molekul adhesi yang terlibat dalam interaksi sel saraf, memberi sinyal transduksi dan metabolisme energi. Nah, selain HRAS ini terdapat juga NOTHUB yang memiliki interaksi lebih rumit dengan penyakit mental dan memiliki peranan penting dalam gangguan mental.
serta identifikasi protein hub dapat meningkatkan penilaian perkembangan gangguan, status perkembangan saraf, dan pendekatan terapeutik. Nah, terdapat pula juga gen POMC memiliki derajat tertinggi yaitu sebesar 41 yang mengkode peptida hormon adrenokortikotropin atau ACTH yang membawa perhatian pada gangguan depresi mayor dan regulasi fungsi sumbu hipotalamus hipofisis adrenal atau HPA. Gen POMC bisa menjadi penanda yang berharga untuk menilai respon terhadap pengobatan antidepresan. Nah, kemudian terdapat polimorfisme gen COMT, masing-masing berhubungan dengan skizofrenia sporadis dan gangguan mood, serta inhibitor COMT telah digunakan untuk memperbaiki gejala penyakit Parkinson. Nah, pada POMC dan COMT ini, keduanya merupakan target farmakologis potensial untuk mengobati gangguan kejiwaan. Dan juga terdapat gen NPF dan BDNF juga memiliki aktivitas fisiologis multiarah di otak. Terdapat juga penggunaan gen BDNF yang mengkodekan beberapa protein dari keluarga faktor pertumbuhan saraf yang melibatkan proses neurogenesis dan direalisasi fungsi neuroprotektif BDNF, memainkan peran kunci dalam memori dan organisasi pembelajaran serta fungsi motorik. Nah, NPFS dan BDNF dapat digunakan sebagai penanda neurobiologis dalam proses patologis dan peningkatan konsentrasi dapat memberikan pilihan pengobatan baru yang sangat potensial. Baik, dari dua jurnal yang telah saya dapatkan, baik itu dari jurnal nasional maupun jurnal internasional, sama memberikan dampak yang sangat baik di bidang pendidikan, terkhususnya pada bagian medis. Baik, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih.